Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya, membawa penyembahan kami Tuhan. Inilah setiap rasa syukur kami Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau dengar Tuhan, biar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, membawa syukur kami, persembahan kami, penyembahan kami Tuhan. Ku bawa padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tak
saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan taat. Yesusku terimalah, Yesusku terimalah syukur kami, yang mengalir di hatiku, yang mengalir sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima persembahan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami Bapa. Bela persembahan kami melalui pujian ini harum dan menyenangkan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Saya yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersukacita hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau lagi bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah Kau jadikan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersukacita Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
saja katakan bersuka. Bapak Ibu mau lebih lagi bersuka cita, amin. Kasih jabatan kanan kiri kalian, katakan mari kita bersuka cita lebih lagi. Haleluya. Kami mau terbang bersamamu Tuhan, kita mau menari bersamamu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, cerita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, cerita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Firman-Mu berita bagi kaki kami Tuhan. Firman-Mu menopang kami Bapa. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mau menari bagi Tuhan, kita mau rentangkan tangan kita. Ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan dan menari, nari, nari bersama-Mu Tuhan.
lagi bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menopang setiap kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Kekuatanku Bapa. Selalu bersamaku. Oh, kami percaya Tuhan. Kau gunung batuku Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi dari awal kita pujikan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak jauh di dalam kesesakan, dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi bersama-sama kita pujikan. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku
Engkau pun tahu Tuhan, kasih-Mu tak jauh dari jiwa kami Tuhan. Di setiap kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan kami Tuhan, Kau selalu bersama Tuhan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Waktu selanjutnya kami tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Engkau Yesus yang kami sembah. Engkau lebih tahu bagi kami Tuhan. Sungguh inilah kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Engkau lebih tahu dari hidup kami Tuhan. Engkau lebih tahu dengan masalah kami. Engkau lebih tahu dari pergumulan kami. Engkau lebih tahu dari masalah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menaruh kepercayaan penuh atas Engkau. Dan kami percaya Engkau turut campur tangan dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Kau pulihkan hidup kami, Kau berkati kami, Kau berikan kekuatan yang baru atas kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan bagimu dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah guru besar kami. Ajar kami mengerti, memahami setiap firman Tuhan pada hari ini. Sehingga firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Menuntun setiap langkah kami. Sehingga langkah-langkah kami tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam, membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah Engkau sendiri yang berajar atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Senang berada di tempat ini bersama saudara. Saya lihat saudara-saudara semua di tempat ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Orang-orang yang selalu bersukacita. Saya lihat wajah-wajahnya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Meskipun bangun pagi saya ngantuk-ngantuk, tapi saya percaya hadirat Tuhan pagi ini hadir bersama-sama saudara. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik saudara dikasih Tuhan, ayo dengan cepat kita akan belajar. Kita membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10 dimulai sampai dengan ayat yang ke-12.
Sudah ketemu, katakan amin. Ya, saya bacakan bagi saudara, saudara bisa menyimaknya dengan baik ya. Ayub 23 ayat yang 10 sampai 12, demikian firman Tuhan dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua, siapa itu Ayub? Ya. Waktu ayat ini ditulis, ini adalah perkataan daripada Ayub. Dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia dalam keadaan yang sangat menderita. Dia dalam pergumulan yang begitu berat. Tetapi luar biasanya dia bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dikatakan, ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara kasih Tuhan, ini membuktikan ada satu kesetiaan yang luar biasa terhadap diri seorang Ayub. Oleh sebab itu pagi hari ini kalau saudara suka dengan judul khotbah, beri judul bahwa kesetiaan di dalam penderitaan. Ya. Kesetiaan Ayub di dalam penderitaan. Ya. Mari kita lihat saudara kasih Tuhan. Siapa itu Ayub? Alkitab mencatat Ayub dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang takut Tuhan. Ya. Artinya orang ini adalah orang yang luar biasa. Ya. Orang yang luar biasa. Dia taat sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, dia takut sama Tuhan. Itu adalah Ayub. Kemudian yang kedua, siapa itu Ayub? Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah orang yang terkaya di wilayah timur. Ya. Ayub adalah orang yang terkaya di wilayah timur. Hidup Ayub itu sejaman dengan Abraham. Cuma bedanya saudara, Abraham adalah orang yang terkaya di wilayah barat. Sedangkan Ayub di wilayah timur. Alkitab menerinci bahwa harta kekayaan Ayub luar biasa banyaknya. Ya. Jadi Ayub adalah orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur. Alkitab berkata seperti itu ya. Orang yang setia sama Tuhan. Kedua, Ayub adalah orang yang kaya. Artinya orang yang diberkati Tuhan secara materi luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa itu Ayub? Ayub adalah orang yang intim dengan Tuhan. Alkitab juga mengatakan di dalam Ayub pasal yang pertama, bahwa setiap pagi Ayub bangun, membuat mezbah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan, setiap hari, setiap pagi dia lakukan ini, berarti Ayub ini ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayub adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia memiliki koneksi dengan Tuhan. Wow, luar biasa sekali saudara kasih Tuhan. Ini adalah pribadi Ayub. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca di ayat seterusnya, ternyata ada masalah di dalam kehidupan Ayub. Ya. Pertama, Ayub mengalami satu pencobaan ekonominya. Ekonominya amburadul, diacak-acak sama iblis, dicuri sama iblis, hartanya habis. Kemudian keluarganya juga begitu digoncang. Kemudian saudara kasih Tuhan, penyakit mulai menyerang dirinya secara tubuh. Wow, pertanyaannya adalah, kenapa orang seperti Ayub yang dikatakan dia orang yang takut Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur, tapi mengalami penderitaan yang begitu berat, saudara? Jujur, siapa di tempat ini yang sama mengalami penderitaan seperti Ayub? Angkat tangan. Wow. Ternyata enggak ada saudara. Berarti Ayub lebih berat penderitaannya daripada saudara. Amin. Ayub lebih berat. Tetapi ayat ini mengatakan meskipun ya, ayat yang 10.
Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kemudian kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kesetiaan Ayub itu luar biasa sekali. Dia mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang tidak baik, meskipun dia nggak salah. Tapi dia tetap setia. Dia tetap taat. Saudara, ini yang luar biasa sekali. Apa yang menyebabkan Ayub itu tetap setia dan taat kepada Tuhan? Itulah sebabnya kita mau belajar dari pribadi Ayub. Kenapa Ayub itu meskipun dalam keadaan menderita, dia tetap setia. Dia tetap taat. Tapi banyak orang Kristen yang hari-hari ini maaf bicara, ya, menderita sedikit, sudah tidak lagi taat sama Tuhan. Menderita sedikit, tidak lagi setia sama Tuhan. Ya. Sakit gergesi sedikit, demam sedikit, wes gak usah ke gereja. Telepon sama Bu Gembala, Bu gak bisa datang. Loh kenapa? Gergesi. Saya gergesi saudara. Sudah gak setia sama Tuhan. Ayo mulai hari ini kita semua belajar setia kepada Tuhan. Amin. Disenggol kanan kiri, ayo kita semua setia. Haleluya. Kenapa Ayub ini masih tetap setia kepada Tuhan? Meskipun dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Apa sebabnya? Yang pertama, Ayub 23 ayat yang ke-10 tadi sampai 12. Saya bacakan ulang bagi saudara. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintahnya dan bibirnya tidak kulanggar dalam kesanubariku. Kusimpan ucapan mulutnya. Jadi yang pertama, alasan Ayub itu tetap setia kepada Tuhan, karena Ayub punya komitmen kepada Tuhan. Wow. Ayub punya komitmen kepada Tuhan. Dia katakan, sekali lagi saya katakan di Alkitab mengatakan, ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ini bentuk komitmen seorang Ayub kepada Tuhan. Jadi kesetiaan itu berbicara tentang komitmen. Katakan amin. Kalau orang berkata setia tapi dia tidak punya komitmen, sama katakan dia tidak mungkin bisa setia. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara semua yang ada di tempat ini, yang sudah menikah, perhatikan, yang sudah menikah. Waktu saudara menikah, pemberkatan nikah, ada janji nikah enggak? Halo? Ada janji nikah enggak? Dikatakan apa? Mau setia sampai baik susah maupun itu merupakan komitmen enggak kira-kira? Kalau kita mau komitmen dengan itu, maka kita pasti bisa setia kepada pasangan kita. Katakan amin. Tapi kalau kita enggak bisa komitmen dengan janji nikah itu, maka kita tidak akan pernah setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, kesetiaan itu adalah komitmen. Ayub memiliki komitmen kepada Tuhan. Bahasa sehari-harinya begini, meskipun keadaanku susah, meskipun keadaanku senang, aku mau tetap bersama Tuhan. Amin. Kalau hari ini meskipun keadaanku bokeh, aku mau tetap setia sama Tuhan. Jangan sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi orang yang enggak setia itu adalah orang yang menyimpang. Orang yang tidak setia itu adalah orang yang menyeleweng. Orang yang tidak setia itu adalah orang yang mendua hati. Oleh sebab itu, kehidupan kita sehari-hari dalam berumah tangga itu adalah bayangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kehidupan kita sehari-hari itu merupakan bayangan
kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi, kalau kita tidak bisa setia kepada pasangan kita, bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan? Tidak bisa. Jadi kita harus tunjukkan dulu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita setia sama pasangan kita dulu. Terlepas pasangan saudara ini maaf bicara bencekno. Ada di sini yang punya pasangan bencekno? Halo? Enggak ada yang ngaku maksudnya. Haleluya. Ada loh saudara. Hah? Wih, bapak ya arah ini loh bu, bencekno. Halo? Ada seperti itu? Enggak ada yang berani saudara. Yang bapaknya juga gitu. Wih, ibunya anak-anak ini loh, bencekno. Saya mau katakan, meskipun pasanganmu bencekno, kita tetap harus setia. Karena itu merupakan satu komitmen kita kepada pasangan kita. Ya. Kesetiaan itu luar biasa. Tuhan Yesus tidak memberikan teori tentang kesetiaan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan bukti tentang kesetiaan. Sampai di atas kayu salib, dia tetap setia kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi, kesetiaan itu adalah komitmen. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ini merupakan komitmen Ayub kepada Tuhan. Sehingga pada satu ketika, kalau saudara lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai 12, ya, dikatakan demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tangannya terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan Ayub pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan demikian. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada orang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan memenuhi kejahatan ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Sekali lagi, Ayub pasal yang pertama ayat 22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi, saudara kasih Tuhan, Ayub sangat komitmen kepada Allah. Setianya luar biasa. Meskipun iblis, saudara kasih Tuhan, minta izin kepada Tuhan untuk mengganggu Ayub. Ayub berkata, karena Ayub engkau berkati, maka dia tetap baik sama Tuhan, tetap saleh sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Coba Tuhan izinkan aku, ya, kau buka pagar perlindungannya, maka dia akan mengutuki. Saudara, begitu Tuhan izinkan, iblis mulai beraksi. Mulai menggoda Ayub, ya. Hartanya dihabiskan, sakit penyakit mulai menimpa dari seorang Ayub. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Wah, Ayub tetap kepada Tuhan, luar biasa, ya. Tidak tergoyahkan. Ini bentuk komitmen. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau orang komitmen, maka tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Amin. Ayub kesetiaannya bukan karena diberkati Tuhan. Sekali lagi, kesetiaan Ayub bukan karena diberkati Tuhan, dia menjadi setia. Tapi kesetiaan Ayub karena dia komitmen kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati. Jangan dibolak-balik. Amin. Berapa banyak kita orang Kristen, kesetiaan kita ditentukan oleh karena berkat. Ya. Wih,
kalau diberkati luar biasa, saudara. Rajinnya minta ampun, saudara bersuka cita ke sana kemari. Begitu hadapi masalah, hadapi pergumulan, seperti ayam sayur. Tahu ayam sayur? Nyekukru ayam. Ya, menggerutu terus, ngomel terus. Ya, tidak seperti Ayub. Meskipun hartanya habis, semuanya rusak, hidupnya menderita. Iblis salah perhitungan. Iblis berpikir, kalau harta kekayaannya Ayub diambil, Ayub tidak lagi setia sama Tuhan. Tapi buktinya, meskipun kekayaannya diambil, kesehatannya diambil, anak-anaknya diambil, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Artinya harta berkat tidak menjadi ukuran Ayub menjadi setia kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Kenapa Ayub tetap setia kepada Tuhan? Karena dia punya komitmen kepada Tuhan yang luar biasa. Kesetiaan itu bicara tentang komitmen. Kalau orang yang punya komitmen, maka tidak akan terpengaruh dengan apapun juga. Ayub kesetiaannya bukan karena kekayaan, bukan karena diberkati. Tetapi Ayub kesetiaannya itu karena dia komitmen kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa Ayub tetap setia kepada Tuhan? Mari perhatikan, Ayub pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 sampai ke-10 dikatakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti apa? Perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi yang kedua, kenapa Ayub tetap setia kepada Tuhan? Karena Ayub memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Ya. Ayub memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan. Meskipun saudara dikasih Tuhan, istrinya menyarankan. Tentunya seorang istri ini harus mendukung atau menopang suami. Karena istri itu dianggap sebagai leher. Ya, suami adalah kepala. Jadi leher ini yang harus menopang daripada kepala. Makanya istri-istri, ya, engkau adalah makhluk yang terkuat di bumi ini. Amin. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau lehermu sakit, kepalamu ikut sakit enggak kira-kira? Ikut sakit. Sesuatu yang menopang itu harus lebih kuat daripada yang ditopang. Jadi kalau istri dikatakan dia adalah leher, maka dia lebih kuat daripada kepala. Harus lebih kuat daripada suami. Tetapi saudara kasih Tuhan, istri daripada Ayub waktu mengalami penderitaan, dia memberikan saran kepada suaminya, kepada Ayub. Dia katakan, maka berkatalah istrinya kepada Ayub, ya padanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, hati-hati para istri, jangan meniru istrinya Ayub. Ya, suamimu sudah menderita, susah, ya. Saudara nggak ngasih jalan keluar, nggak ngasih solusi, tapi diseneni to bojone, ya. Maka bojomu nggak akan kerasan di rumah, ya. Hilang jalannya akhirnya. Nah, tapi puji Tuhan Ayub berkata, engkau berbicara seperti apa? Perempuan gila. Wah, kasar sekali, gas sekali. Tajam sekali perkataan dari seorang Ayub ini. Ya. Kenapa? Karena pertama Ayub itu memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Komitmen yang luar biasa. Sehingga saran yang tidak benar yang diterima dari istrinya, dia langsung tolak.
Ayub memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan. Dia katakan jelas di sini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Perhatikan. Selama diberkati oleh Tuhan, semua baik-baik. Istrinya pun senyum-senyum. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rumah tanggamu diberkati Tuhan, semuanya baik-baik. Ya, apalagi ibu-ibu. Wah, senyum-senyum. Bolak-balik order online. Saudara, kemarin saya lihat tayangan televisi ya, di Jawa Barat lagi heboh kan, karena gebrakan dari seorang gubernur KDM. Wah, anak yang nakal dimasukkan barak, tentara, kan begitu ya. Wah, nggak boleh makan, sampai rekamannya kemana-mana. Bukan cuma di Jawa Barat, tapi menyebar seluruh Indonesia. Anak yang nggak mau mandi ditunjukin rekamannya Pak KDM mau mandi. Yang nggak mau makan takut akhirnya mau makan, saudara. Luar biasa, ya. Nah, kemarin ada yang unik. Ternyata saudara kasih Tuhan, ada seorang bapak-bapak, ya, merekam dirinya, lapor kepada Pak KDM, ya. Ngomong, istrinya suka belanja online, saudara. Kalau diberkati luar biasa, semuanya pasti baik-baik, ya. Yang tertawa pasti mengalami, saudara. Jadi Ayub memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan. Seakan-akan dia berkata kepada istrinya, Tuhan itu tidak seperti itu. Ya. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Alkitab mengatakan Allah itu kasih. Ya. Dan dia katakan juga dalam Alkitab, rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa. Rancangan-rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan yang kecelakaan. Artinya Tuhan itu baik. Kalau toh dia alami seperti ini, itu bukan karena rencana Tuhan. Tapi Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi atas diri Ayub. Perhatikan. Apakah keburukan yang menimpa Ayub adalah rencana Tuhan? Bukan. Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang buruk. Kalau hari ini saudara semua ada yang alami sesuatu yang tidak baik, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, tapi saya mau katakan hari ini, itu bukan rencana Tuhan. Ya. Tadi kalau kita lihat, rencana siapa? Iblis. Iblis datang kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Jadi ini rencananya iblis, tetapi seizin Tuhan. Tapi dengan dari garis bawah Tuhan ngomong, semua dalam kendalimu, tapi satu hal jangan ambil. Artinya Tuhan sangat mengasihi Ayub. Amin. Hari ini pun juga sama. Kalau kita alami penderitaan, mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan tetap bersama saudara. Amin. Tuhan tidak memiliki rencana yang jahat atas diri saudara dan saya. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli akan kehidupan saudara semua di tempat ini. Amin. Dia peduli akan diri Ayub. Buktinya, iblis diizinkan lakukan semuanya dalam kendalinya dia. Tapi nyawanya tidak. Berarti Tuhan mengasihi Ayub. Jadi yang kedua saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan, miliki pandangan dan pemahaman yang benar terhadap Tuhan. Ya, saya masih ingat waktu saya kecil, ya, dulu waktu kalau disuruh sekolah minggu, nggak mau, mama saya ngomong, kamu nggak mau sekolah minggu, nanti Tuhan marah. Halo, pernah saudara alami seperti ini? Nanti Tuhan marah, wah, nanti Tuhan hukum kamu. Sepertinya kok dikit-dikit Tuhan marah. Dikit-dikit Tuhan. Memangnya Tuhan darah tinggi. Saudara, kadang-kadang kita ditakuti dengan hal-hal seperti itu. Sehingga pola pikir kita menganggap Tuhan itu Tuhan yang kejam. Tuhan itu Tuhan yang suka marah. Tuhan itu suka menghukum dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kasih.
Dia mau berkorban untuk saudara dan saya. Dia memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kalau kita alami sesuatu yang tidak baik, dengar baik, Tuhan bersama saudara. Memperdulikan hidup saudara, Dia pasti buka jalan bagi saudara. Amin. Jangan takut. Jadi yang kedua, karena Ayub memiliki pandangan yang benar terhadap Tuhan. Yang ketiga, mengapa Ayub masih setia kepada Tuhan? Meskipun mengalami penderitaan. Ayub 42 ayat yang kedua dikatakan demikian. Mulai ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa Ayub tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan? Karena Ayub sangat mempercayai Tuhan. Ayub sangat mempercayai Tuhan. Saudara, kalau orang mempercayai seseorang, maka dia akan tetap setia kepada orang tersebut. Ya. Ada kepercayaan yang luar biasa. Perhatikan. Dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi menderita, Ayub berkata, ya, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub masih percaya kepada Tuhan. Ayub tidak salah-salahkan Tuhan. Ayub tidak mencaci maki Tuhan. Dia tidak menggerutu kepada Tuhan. Kenapa aku alami seperti ini? Apa salahku? Dosaku apa? Tidak komplain kepada Tuhan. Tetapi Ayub malah berkata, aku tahu Engkau punya rencana yang tidak pernah gagal. Amin. Jadi kepercayaan sepenuhnya Ayub tetap kepada Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen alami penderitaan, komplain sama Tuhan, menggerutu sama Tuhan. Tuhan, aku sakit gak sembuh-sembuh. Katanya Engkau adalah tabib yang ajaib. Buktinya aku gak sembuh-sembuh. Ya sudah, mulai besok aku gak mau ke gereja. Aku mau cari orang pinter. Ada seperti itu. Sudah berpaling, sudah berselingkuh, ya. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya, karena tidak ada kepercayaan lagi kepada Tuhan. Saya bersyukur dalam kehidupan kami, awal-awal kami mengenal Tuhan, dalam kondisi kami keadaan yang gak baik. Menderita sekali. Ya, istri saya hamil, anak yang kedua, kami tidak memiliki uang. Rumah kontrakan, ya, standar di perumahan gak ada pagar. Saya akhirnya beli benih sayur, sawi, bayam, lombok, ya, tak paculi saudara. Di perumahan itu kalau rumah standar itu masih ada tanah kosong. Saya cangkuli, saya tanam itu semua. Yang penting 1 bulan saya punya beras. Ya, istriku hamil tidak pernah diperiksakan karena saya nggak punya uang. Setiap hari kami makan sambal bayam. Karena ada lombok, ada bayam, sayuran nggak beli. Kami menanam sendiri. Ya. Sampai waktu kelahiran, saudara kasih Tuhan. Dokter berkata, anakmu nggak sehat, kurang gizi. Saudara. Jadi ari-arinya sudah keluar, tapi anaknya sudah keluar, tapi ari-arinya nggak keluar. Maka istri saya dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, untuk dikiret waktu hari itu. Saudara, saya mulai berpikir, puji Tuhan anak saya bisa lahir. Ya. Makanya tiap hari sambal bayam, munculnya seperti Popeye, kira-kira gitu. Ya. Begitu lahir, susu istri saya bisa nggak keluar. Maka di rumah saya setiap sore itu ada orang jualan susu sapi. Pakai plastik, harganya murah, Rp500 sama Rp1.000. Karena kami nggak bisa beli yang susu kaleng, maka tiap hari kami beli susu yang plastikan itu. Kami beli, saya belikan, saya minumkan anak kami yang masih kecil. Saya nggak peduli ini susu temenan
apa santen, sing penting putih, ya susu. Saudara. Puji Tuhan bertumbuh luar biasa anak saya, sehat. Dan luar biasa dari 3 anak saya, dia yang paling mendapat beasiswa. Saudara. Wah, dokter berkata kurang gizi, tapi ternyata paling pintar sendiri. Saudara. Ya, luar biasa. Nah, pada waktu kehidupan kami mengalami penderitaan yang luar biasa. Hutang kami sak gunung. Bukan lagi 0, tapi minus. Setiap hari debt collector datang kepada kami. Saya tidak pernah lari, saya hadapi semuanya. Saya hadapi. Saya berkata sama istri, kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Setiap hari saya berdoa. Saya disantet orang pernah hari-hari itu. Kenapa? Waktu itu kami join bekerja sama. Dia adalah orang di luar Tuhan. Ya. Karena kami punya banyak relasi, maka dia mulai iri kepada kami. Dan waktu itu sekitar jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Ya. Di depan rumah saya, di pintu, itu terdengar ledakan yang luar biasa. Begitu kami buka, seluruh isi rumah itu bau kemenyan. Saya lihat tidak ada apa-apa, bekas lemparan tidak ada. Segala sesuatu tidak ada. Kami tanya kepada teman, dia punya guru di Banyuwangi. Katanya gini, oh kata guru saya, Bapak dapat kiriman. Wah, kiriman ini berkat ya puji Tuhan saudara. Tapi puji Tuhan saudara kasih Tuhan, seluruh isi rumah kami tidak ada yang mengalami celaka. Kami semua sehat-sehat semua. Kenapa? Karena saya setiap malam berdoa sama istri. Subuh bangun berdoa sama istri. Artinya di situ ada pagar perlindungan daripada Tuhan. Kenapa demikian? Meskipun keadaan kami menderita, kondisi tidak baik, hutang banyak, tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan saya. Satu kali saya ditelepon sama teman saya di Surabaya. Dia katakan, kamu kerja apa? Enggak kerja. Gitu. Terus makanmu dari mana? Enggak tahu. Karena utangnya sudah banyak. Saudara. Langsung dia telepon, panggil, kamu datang ke tempat saya. Maka saya datang ke tempatnya dia. Dia ternyata produksi satu produk di mana tidak jauh dengan bidang saya. Dia mulai perkenalkan itu kepada saya. Kemudian saya disuruh pasarkan. Maka saya mulai tawarkan kemana-mana. Saudara yang aneh, waktu kami tawarkan, kami tidak kenal dengan banyak orang. Kami kenal dengan satu anak, ternyata dia punya saudara di Telkom. Kemudian saya cerita, maka dia ngomong sama saudaranya di Telkom. Dan waktu itu saudaranya di Telkom jadi kepala di Telkom. Dan produk kami diperkenalkan dan hari itu larisnya minta ampun. Tahu saudara produknya apa? Peralatan wartel. Jadi zaman waktu itu ada perangkat wartel, saya jual perangkat wartel. Dan yang bisa jual perangkat wartel itu adalah orang Telkom. Karena yang merekomendasikan, yang membuat izinnya itu adalah orang Telkom. Saudara, semenjak itu order saya melimpah luar biasa sampai kualan-kualan. 4 bulan lamanya hutang saya semuanya lunas. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan pulihkan keadaan saya. Itulah kepercayaan saya kepada Tuhan. Hutang yang gunung habis lunas dalam waktu 4 bulan. Dan hari itu juga saya bisa beli mobil 4 hari itu. Meskipun waktu itu saya nggak bisa nyetir. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena saya tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kesetiaan saya nggak luntur. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Ada pemulihan yang daripada Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara alami mungkin seperti saya. Ditagih-tagih utang. Ya, mungkin rasanya sudah mentok nggak bisa bayar. Jangan tinggalkan Yesus. Percaya sama Yesus. Tetap setia kepada Yesus. Layani Tuhan Yesus. Ada pemulihan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ayub alami seperti ini. Dia jelas berkata, ya, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin.
Kenapa tidak terjadi dalam diri kita? Karena yang sering kali menggagalkan adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Kepercayaan kita luntur. Ya. Yang terakhir, kenapa Ayub tetap setia kepada Tuhan? Ayub 23, ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan. Karena ia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Jadi yang keempat, kenapa Ayub tetap setia kepada Tuhan? Yaitu karena Tuhan tahu masa depan Ayub. Tuhan tahu masa depan Ayub. Tuhan tahu jalan hidupnya Ayub. Hari ini saya mau katakan, Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Amin. Dia yang pegang kendali hidup saudara dan saya. Kalau dia yang sudah tahu jalan hidup kita, dia tahu masa depan kita, masa kita tidak setia kepada Tuhan? Saya beberapa waktu yang lalu berdiskusi dengan beberapa orang, ya, orang di seberang. Banyak orang yang mempersoalkan tentang kematian Tuhan Yesus, karena kemarin waktu itu, waktu Jumat Agung dan Paskah, ada banyak orang mempersoalkan tentang kematian Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa orang yang di seberang tidak percaya kalau Yesus itu mati. Dia katakan, oh yang disalib itu bukan Yesus. Itu muridnya. Orang lain yang diserupakan menurut mereka. Saya tanya, kamu tahu itu dari mana? Dari kitab saya. Oh ya? Siapa penulis kitabmu? Kata, waduh gak tahu, saya lupa. Jadi kitabnya mereka itu ditulis ada setelah 6 abad kekristenan. Cukup jauh, 600 tahun. Nah, kemudian saya bicara kepada mereka begini. Seandainya ya ada orang Amerika menulis buku sejarah tentang Indonesia. Ya, dia ceritakan sejarah Indonesia itu begini-begini, kemudian dibukukan. Kemudian ada orang Indonesia asli menulis buku sejarah tentang Indonesia. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira saudara percaya yang mana? Bukunya orang Amerika apa bukunya orang Indonesia? Maka kita sepakat pasti percaya bukunya orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia tinggalnya di Indonesia. Tahu keadaan waktu itu. Tahu keadaan waktu perang. Keadaan masyarakat Indonesia itu bagaimana. Kultur budayanya bagaimana. Sangat-sangat tahu. Tapi orang Amerika, dia tidak tahu. Tapi kenapa dia bisa tulis? Itu karena cerita dari orang-orang yang lain. Katanya begini loh Indonesia, katanya begini loh. Waktu itu dijajah Belanda katanya begini, katanya begini. Lebih akurat mana? Akurat buku daripada orang Indonesia. Demikian pula Alkitab yang saudara miliki dengan kita miliki semua. Itu adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh akurat. Ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dia tahu keadaan Tuhan Yesus waktu itu. Dia tahu peristiwa itu yang bagaimana, luar biasa. Dia sangat mengerti dan sangat tahu dan sangat paham bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Amin. Setelah saya ceritakan seperti itu, mereka mulai terdiam. Saudara, mulai terdiam mereka. Artinya adalah kalau Yesus tahu masa depan saudara dan saya. Sekali lagi, masa kita enggak percaya sama dia? Masa kita enggak setia sama dia? Kalau kita enggak setia sama Yesus, kita mau setia kepada siapa? Ayub memahami akan hal ini. Ayub tahu karena Tuhan tahu masa depannya Ayub. Ayub tahu karena Tuhan tahu jalan hidupnya Ayub.
Sehingga dia katakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi kalau kesetiaannya tetap kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang buruk. Dia dikatakan, aku akan muncul seperti emas. Artinya bagaimana? Apakah kita jadi emas? Emas itu adalah barang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Emas itu adalah sesuatu yang berharga, punya nilai. Ayo jujur, kalau hari ini saudara dikasih emas mau enggak? Siapa yang enggak mau? Angkat tangan. Siapa yang mau dikasih emas? Mas Bambang, Mas Tarjo. Sesuatu yang berharga. Artinya waktu kita setia kepada Tuhan, ya, kita mempercayai bahwa Yesus punya jalan hidup kita, maka kita menjadi pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu, saudara. Kalau kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti memelihara kita. Ya. Hari-hari ini dihebohkan dengan satu gereja besar di Surabaya, ya, yang digembar-gembor. Saya lihat di medsos dan segala macam. Kalau waktu bulan kemarin habis ibadah jemaatnya seluruhnya dikasih mangga, pulang dikasih didumi mangga, pelem satu. Sekarang emas, jadi seluruh jemaatnya dikasih emas, perhiasan, dan itu dipromosikan di medsos. Saudara kasih Tuhan. Banyak orang yang datang berduyun-duyun ke sana. Bukan karena datang untuk kepada Yesus, tapi dia datang untuk apa? Dapat emas, Mas Tarjo. Saudara. Tapi saya bersyukur, saudara hari ini datang bukan karena emas, amin. Bukan karena harta, tetapi saudara datang untuk menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Engkau merindukan hadirat Tuhan. Tuhan akan beracara atas hidup saudara. Nah, Ayub, saudara yang kasih Tuhan. Dia tahu masa depannya, kehidupannya itu di tangan Tuhan. Oleh sebab itu dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Hasilnya bagaimana dengan kesetiaan Ayub? Hasilnya adalah Ayub diberkati berlimpah. Ayub diberkati 2 kali lipat. Apa yang hilang, yang dicuri iblis, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Amin. Ayub mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ayo setialah tetap kepada Tuhan. Realita hidup kita sehari-hari dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bayangan bahwa kita setia kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita setia kepada pasangan kita, maka kita pun juga setia kepada Tuhan. Kalau hari ini kita enggak setia sama pasangan kita, jangan saudara berkata aku mau setia sama Tuhan. Bayangannya saja tidak setia, apalagi bagaimana mungkin engkau setia sama yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu saya mau katakan, sekali lagi, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun keadaanmu hari ini, baik susah, baik senang, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Seperti Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Dia memiliki komitmen. Yang pertama. Yang kedua, dia memiliki pandangan yang benar kepada Tuhan. Yang ketiga, dia tetap sangat mempercayai Tuhan. Yang keempat, karena dia tahu jalan hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan lebih tahu keadaan Ayub daripada Ayub sendiri. Hari ini Tuhan lebih tahu keadaanmu daripada engkau sendiri. Jangan sampai saudara berkata, Tuhan aku enggak kuat, aku enggak sanggup. Tuhan tahu kemampuan saudara. Tuhan tahu kekuatan saudara. Dan pada waktu kita lemah, Tuhan turut campur tangan untuk memberi kekuatan yang baru.
Amin. Sekali lagi, setia sampai akhir bersama Yesus. Mari bangkit sendiri. Saya undang pemusik WL maju ke depan. Haleluya. Nyanyikan satu lagu, tetap setia, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Nyanyikan dari atas. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Katakan aku lihat. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Engkau baik. Yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku. Sekali lagi katakan telah lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap
Oh, Engkau baik bagi kami Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mengerti Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang selalu setia dan taat. Meskipun di dalam pergumulan, meskipun di dalam sesuatu keadaan yang tidak baik, kami mau tetap setia. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah begitu baik atas kami. Ayub mengerti akan prinsip hal ini. Oleh sebab itu Ayub mengerti. Dia tetap setia karena Ayub memiliki pandangan yang benar. Karena Ayub memiliki komitmen. Karena Ayub sangat mempercayai Engkau. Dan Ayub tahu jalan hidupnya, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Demikian pula hidup kami Tuhan. Biarlah tidak ada lagi keraguan-raguan. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Tidak ada yang lain. Biarlah kami memiliki komitmen seperti Ayub. Kami memiliki pandangan pemahaman yang benar seperti Ayub. Kami memiliki kepercayaan yang begitu kuat seperti Ayub. Dan kami mengetahui bahwa rancangan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Bukan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang baik pasti terjadi atas hidup kami. Dan biarlah kesetiaan itu terus akan berlanjut sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya ada pemulihan yang luar biasa akan terjadi atas kami. Ada berkat Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Karena kami tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi kami percaya Roh Kudus akan berkarya atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk.